Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi-materi yang berkaitan dengan ujian satuan pendidikan. Siapkan alat tulis dan buku kalian agar kalian semakin memahami pembahasan pada video kali ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan gambar. Kemudian tentukan panjang BC. Jadi untuk menyelesaikan soal ini saya akan ilustrasikan seperti berikut. Dari gambar ini sebenarnya ada dua segitiga yang sebangun atau dua segitiga yang sama. Ini adalah ini segitiga yang besar berwarna orange. Kemudian yang satu adalah segitiga yang kecil. Ini dua segitiga ini sebangun, maka nanti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan bisa kita gunakan. Kita akan tulis ulang terlebih dahulu. Di sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, maka di sini juga A. Kalau saya kasih di sini E dan F, maka ini akan menjadi E dan ini akan menjadi F. Dan ini sejajar. Begini ya. Jadi kemudian untuk yang berikutnya kita tulis angkanya. Di sini adalah 4 cm. Di sini adalah 10. Kemudian yang di sini itu adalah 12. Kenapa di sini 12? Karena penjumlahan dari 4 ditambah 8. Dan di sini saya misalkan dengan P. Ini adalah nanti panjang BC itu akan saya misalkan dengan P. Jadi akan kita langsung jawab. Kita gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Yaitu ini. 4 kita akan bandingkan dengan 12. Maka di sini boleh ditulis 4/12. Kita akan bandingkan sisi yang bersesuaian berikutnya, yaitu 10 bersesuaian dengan P. Maka kita tulis 10/P. Setelah ini kita bisa kalikan silang. Nah, kita kalikan silang seperti ini. Maka 4P sama dengan 12 dikali 10. Untuk mencari P saja sama dengan 12 dikali 10 kemudian dibagi dengan 4. Kita bisa sederhanakan antara 4 dan 12. Yang 4 kita bagi 4 dapat 1, yang 12 dapat 3. Maka untuk menentukan nilai P saja adalah ini ya, 3 dikalikan 10, jawabannya adalah 30 cm. Maka panjang BC adalah 30 cm. Baik, kita langsung ke soal yang kedua. Diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Luas alas limas adalah 144 cm persegi dan tinggi limas adalah 8 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, baik, perhatikan gambar yang di bawah ini. Ini merupakan ilustrasi dari limas segi 4 yang ditanyakan pada soal. Kita tahu bahwa jaring-jaring limas segi 4 adalah seperti ini, yaitu terdiri dari 1 buah persegi dan 4 buah segitiga. Kita akan hitung luas permukaannya. Berarti dengan kata lain, kita akan menjumlahkan luas-luas dari bangun-bangun berikut ini. Karena luas alasnya adalah 144, maka di sini adalah 144, atau dengan kata lain dia berbentuk persegi. Berapa bilangan yang dikalikan menghasilkan 144? Maka sisinya harus sama, maka di sini adalah 12 cm dan di sini 12 cm. Karena 12 dikali 12 adalah 144. Ini yang bagian alas. Kemudian kita lihat tinggi pada segitiga. Jadi ini nilainya adalah 10. Maka di sini kalau kita gambar, tinggi dari segitiga ini adalah 10 cm. Jadi ini tinggi dari segitiga ini adalah 10 cm. Ini juga sama. Kita tahu bahwa luas permukaan dari limas segi 4 ini adalah penjumlahan dari luas persegi ditambah 4 luas segitiga. Kita sudah tahu luas perseginya yaitu 144 ya. 144 itu diperoleh dari mana? Tentunya dari sini ya. Karena dia luasnya 144, yang belum kita ketahui adalah 4 luas segitiga. Maka kita akan cari terlebih dahulu luas segitiganya. Luas segitiga itu adalah L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alas dari segitiga ini adalah 12. Kemudian tinggi dari segitiga adalah 10. Ini karena tinggi dari segitiganya adalah 10, kita bagi dengan 2. Kita bisa sederhanakan. 2 dengan 12, yang 2 dapat 1, yang 12 dapat 6. Maka hasilnya adalah 6 dikalikan 10, yaitu 60 cm persegi. Jadi satu luas segitiga ini adalah 60. Karena 4, maka 4 dikalikan
60 cm persegi. Maka 144 ditambah 240. Dan hasilnya adalah 384 cm persegi. Jadi kalau kita ditanya luas permukaan limas berikut adalah 384 cm persegi. Soal yang ketiga, manakah yang disebut apotema pada lingkaran di bawah ini? Jadi kita ingat bahwa apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi mana garis yang tegak lurus? Di sini ada tanda tegak lurus. Dan ini adalah garisnya. Maka yang dimaksud apotema adalah garis OE. Maka apotemanya adalah garis OE. Soal yang keempat, Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda yang diameter rodanya adalah 0,21 meter. Dari rumah ke sekolah, roda berputar sebanyak 5.000 kali. Jika pi adalah 22/7, maka jarak antara rumah Doni dan sekolah adalah D. Ini berkaitan dengan keliling lingkaran. Diketahui yang pertama adalah ini diameter roda, maka D-nya itu adalah 0,21 meter. Itu kalau dibuat senti menjadi 21 cm. Kemudian kita gunakan pi adalah 22/7. Yang ditanya apa coba? Ya, ditanya adalah jarak dari rumah Doni ke sekolah. Ini ya, rumah Doni ke sekolah ya. Kita jawab terlebih dahulu, kita pakai konsep keliling. Maka kita ingat bahwa keliling itu adalah pi dikalikan dengan D. Pi-nya adalah berapa? 22/7 dikalikan dengan diameternya adalah pakai yang ini ya, 21. Maka kita akan sederhanakan, ini sama-sama dibagi 7, yang 7 dapat 1, yang 21 dapat 3, maka hasilnya adalah 66 cm. Ini sekali berputar roda itu 66 cm, sedangkan dia berputar sebanyak 5.000 kali. Maka jarak yang diperoleh adalah jarak rumah Doni maksudnya, itu adalah 66 dikalikan dengan 5.000. Hasilnya adalah 330.000 cm. Karena jarak itu biasanya kilometer, maka kita akan pakai kilometer, maka naik 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka jaraknya adalah 3,3 km. Jadi jarak rumah Doni ke sekolah adalah 3,3 km. Soal berikutnya, soal kelima, luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 40 adalah, karena 40 ini bukan kelipatan 7, maka kita akan gunakan pi-nya yang 3,14. Baik, kita akan tuliskan unsur-unsur yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama diameternya adalah 40. Maka jari-jarinya, kita akan buat jarinya ini adalah 20. Nah, jari-jari setengah dari diameter. Kita gunakan pi adalah 3,14. Ditanya adalah luas. Luas itu rumusnya adalah pi dikalikan r kuadrat. Kita pakai 3,14 dikalikan r-nya adalah 20. Karena kuadrat dikalikan lagi 20. Maka 3,14 dikalikan 400. Dan hasilnya adalah 1.256 cm persegi. Jadi untuk luas lingkaran yang ini adalah 1.256 cm persegi. Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang keenam. Bona membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dari karton. Untuk membuat topi tersebut, ia harus memotong karton menjadi bentuk jaring-jaring kerucut. Bagian dari jaring-jaring kerucut yang harus dibuat Bona adalah, jadi untuk topi ulang tahun itu seperti ini jaring-jaring kerucut. Sebenarnya sih yang ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa, karena ini akan masuk di kepala. Tapi karena di sini opsinya seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah, apakah sebuah lingkaran dengan sebuah persegi? Apakah ini tepat? Salah ya. Apakah sebuah segitiga dan sebuah lingkaran? Sebuah segitiga dan sebuah lingkaran ini juga salah, karena nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini salah. Kemudian sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran, itu yang dimaksud yang ini. Ini adalah namanya juring.
Ini namanya juring, ini namanya lingkaran. Maka ini betul. Kemudian sebuah setengah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya ini ya. Soal berikutnya, soal yang ketujuh. Jika jaring-jaring sebuah bangun ruang terdiri dari satu persegi panjang dan panjangnya sama dengan keliling lingkaran dan satu lingkaran, maka bangun ruang tersebut adalah, jadi yang dimaksud adalah ini ya. Jadi terdiri dari satu persegi panjang. Satu persegi panjang berarti yang ini. Kemudian yang panjangnya sama dengan keliling lingkaran, berarti ini sampai sini ya, itu sama. Dan satu lingkaran, ingat satu lingkaran, ini ada dua lingkaran ya. Jadi yang ditanya adalah satu lingkaran saja. Maka apakah setengah bola? Salah. Tabung tanpa tutup ini benar ya, karena kalau ini dihilangkan, maka ini jadi tabung tanpa tutup. Apakah kerucut? Kerucut ini juga salah. Tabung tertutup ini salah, karena kalau tabung tertutup itu ada dua lingkaran. Maka jawabannya adalah tabung tanpa tutup. Kita masuk soal ke-8. Dio melakukan percobaan pelemparan 2 keping uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Banyak titik sampelnya adalah 2 keping uang logam. Jadi di sini ada 2 keping ya. 2 keping uang logam itu kemungkinan yang bisa muncul kan bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Ini yang 2 keping. Sementara di sini sebuah dadu berarti bisa kemungkinannya ada 6 karena dadu itu kan ada 6. Dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan data titik sampelnya ini ya. Jadi bisa keluar angka-angka dan dadu mata 1, angka-angka dadu mata 2. Bisa muncul angka gambar mata dadu 1, angka gambar mata dadu 5, dan seterusnya sampai muncul gambar-gambar dan angka 6 pada dadu. Jadi totalnya ada 24. Jadi banyak titik sampel adalah 24. Soal ke-9. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Diambil sebuah bola secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali, dengan pengembalian frekuensi harapan terambil bola hijau adalah, jadi kita buat ruang sampelnya terlebih dahulu. Untuk ruang sampelnya, yang pertama adalah bola merah ada 5 ya, 5 bola merah. Berarti merah, bolanya ada merah, putih, itu yang ini. Dan satu lagi adalah bola hijau. Bola merahnya ada 5, putihnya ada 7, ini merah ya. Dan hijaunya ada 4. Nih. Maka total bola kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 16 bola. Ini yang terambil. Nah, kita cari peluang dulu. Peluang terambilnya bola hijau. Berarti peluang hijau itu adalah, hijaunya ada berapa? 4. Dari berapa? 16. Maka kalau kita sederhanakan adalah 1/4. Jadi peluang dari hijau 16. Sekarang FH. FH atau frekuensi harapan itu adalah peluang A dikalikan banyaknya percobaan. Jadi peluangnya adalah 1/4. Dikalikan banyaknya percobaan adalah 600. Kita sederhanakan 4 dengan 600 dapat 150. Maka hasilnya adalah 150 kali. Soal ke-10. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya gambar pada koin dan mata bilangan genap pada dadu adalah, jadi koinnya muncul gambar dan dadunya muncul genap. Baik, kalau kita data yang di sini adalah yang koin. Koin itu ada angka dan ada gambar, sementara yang sini adalah yang dadu. Dadu itu nomornya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini maka nilainya adalah 1A, di sini adalah 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, 4G, 5A, 5G, 6A, 6G. Di soal yang ditanyakan adalah
peluang munculnya gambar pada koin. Berarti kita akan lingkari dulu yang gambar. Dan ada di sini, ini gambar pada koin. Ya enggak, ini gambar. Nah, ini gambar semua, koinnya menghasilkan gambar. Gambar pada koin dan mata dadu bilangan genap. Jadi yang ini kedua adalah bilangan genap. Bilangan genap. Yang kedua adalah bilangan genap. Mana yang bilangan genap? Ini genap. Ini juga genap. Ini genap. Ini juga genap. Ini genap. Ini juga genap. Jadi manakah yang punya dua warna? Yang punya dua warna berarti yang ini. Yang ada dua warna berarti yang ini. 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud pada soal ini adalah yang dua-duanya terpenuhi, yaitu gambar pada koin, gambar, dan bilangan genap. Maka yang ditanyakan peluangnya, maka PA sama dengan peluang dari ini ya. Peluangnya adalah 3 dari 3/12. Jawabannya kenapa 12? Karena seluruh anggota ruang sampelnya ada 12. Jawabannya adalah 1/4.